Komisi 9 DPR RI meminta penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak diikuti dengan euforia berlebihan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan sejumlah wilayah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut tuntas kebocoran data masyarakat yang ada di aplikasi e-hack. Hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebocoran data termasuk melalui aplikasi Peduli Lindungi. Komisi 10 DPR RI meminta Kemenparekraf berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial bagi pelaku di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif tepat sasaran. Halo, apa kabar? Pemirsa Suara Parlemen, berjumpa lagi tentunya bersama kami di sini di Suara Parlemen edisi Selasa 7 September 2021 bersama saya Rini Reski dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Ini apa kabar hari ini? Baik sekali Uki, apa kabar hari ini? Terlihat cerah sekali ya. Alhamdulillah baik. Wah, ini juga cerah Mas. Cerah. Ya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal cuaca pagi hari di Jakarta, ini kalau misalnya ngomongin tadi sempat ada hujan di perjalanan? Pasti. Cuaca hari ini tidak secerah muka Uki hari ini, penampilan Apa Uki hari ini. Karena agak mendung tadi ya Uki ya. Ya mungkin juga kita harapkan juga mungkin ini secerah harapan dari sebenarnya masyarakat Indonesia. PPKM sebenarnya pengen sudah sampai sini aja, tapi ternyata Presiden Joko Widodo memperpanjang kembali nih PPKM di sejumlah kawasan, tepatnya di Pulau Jawa dan juga Bali, dan juga mungkin di sejumlah kawasan lainnya, provinsi lainnya. Kalau misalnya kali ini PPKM level 3 akan diperpanjang hingga tanggal 13 September 2021. Tapi kabar baiknya Rini boleh makan dine-in sampai 60 menit. 60 menit, itu tadi kelonggaran yang diberikan. Tetapi kan kalau kita melihat berita ya Uki ya, ada orang yang tidak menghiraukan itu dengan berkerumun lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi Rini kemarin nggak di Kemang gitu kan? Tidak. Satpol PP. Tidak, di belakangnya tapi. Jadi kita harapkan menjadi pelajaran juga untuk masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin sama ataupun juga sebanyak 2 kali. Kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana nih waspada penyebaran varian baru COVID-19 bersama dengan narasumber anggota DPR RI, tapi nanti di segmen akhir. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu nih informasi pertama terkait dengan Komisi 9 meminta penurunan status PPKM tidak diikuti euforia yang berlebihan. Ini Komisi 9 meminta penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak diikuti dengan euforia berlebihan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan sejumlah wilayah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3 dikarenakan angka penyebaran COVID-19 yang mulai menurun. Kita simak liputan selengkapnya berikut ini. Komisi 9 DPR RI meminta penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak diikuti dengan euforia berlebihan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan sejumlah wilayah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3. Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa mengatakan, penurunan angka penyebaran COVID-19 menunjukkan satu perkembangan baik yang patut disyukuri. Meski menurun, Ketut meminta masyarakat tetap harus waspada terhadap ledakan kasus COVID-19 karena adanya potensi varian baru virus corona. Himbauan ataupun instruksi dari masyarakat, baik dari pusat sampai daerah itu harus diikuti dengan baik. Jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, karena kalau COVID ini tidak mungkin akan bisa diatasi oleh pemerintah saja. Ini harus ada partisipasi masyarakat itu sendiri. Ketut mengapresiasi langkah pemerintah yang sejauh ini sudah berupaya menurunkan penyebaran virus COVID-19, salah satunya melalui vaksinasi. Namun begitu, Ketut mengingatkan masyarakat tidak abai menjalankan prokes setelah vaksinasi. Negara yang sebesar ini, tentu ini sudah sesuatu yang luar biasa, dan ini adalah kita apresiasi, terus melakukan lobby-lobby pemerintah itu bagaimana agar vaksin ini cepat divaksin. Tapi bukan berarti setelah divaksin itu prokes ini harus lalai. Nah, tapi yang terpenting itu seperti tadi, kombinasi vaksinasi itu dijalankan dengan
baik, dengan cepat, kemudian juga prokes ini harus dilaksanakan dengan ketat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, kebocoran data e-hack harus diusut tuntas. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mengusut tuntas kebocoran data masyarakat yang ada di aplikasi e-hack. Hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebocoran data termasuk melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut tuntas kebocoran data masyarakat yang ada di aplikasi e-hack. Hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebocoran data termasuk melalui aplikasi Peduli Lindungi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ashabul Kafi menegaskan Kemenkes harus segera mengusut penyebab dan oknum yang terlibat dalam kebocoran data masyarakat di aplikasi e-hack. Aparat penegak hukum serta Badan Siber dan Sandi Negara diharapkan membantu Kementerian Kesehatan mengamankan aplikasi e-hack dan Peduli Lindungi dari kebocoran data masyarakat. Seharusnya pemerintah dengan pengalaman dijebolnya BPJS itu kan, harusnya kan menjadi perhatian. Gitu kan. Nah ini kan kita jatuh di lubang yang sama. BPJS dijebol, e-hack dijebol. Nah, mudah-mudahan nanti Peduli Lindungi ini nggak dijebol lagi gitu kan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ashabul Kafi berpendapat, kebocoran data masyarakat sangat membahayakan stabilitas nasional, apalagi jika data tersebut diperjualbelikan. Jika kebocoran data ini tidak diusut tuntas, akan membuat masyarakat tidak percaya menggunakan aplikasi yang dianjurkan pemerintah. Untuk tetap jangan lengah gitu kan, dan berhati-hati dan memberi perhatian khusus. Karena itu membahayakan loh. Itu harus tindakan. Harus tegaslah pemerintah di situ. Akhir Agustus lalu, sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack buatan Kementerian Kesehatan Indonesia dibobol. 3 bulan sebelumnya data milik 279 juta warga Indonesia yang ada di BPJS Kesehatan juga bocor. Hilman dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Dari kebocoran data soal e-hack, kita beralih ke data bantuan pelaku ikraf yang harus sinkron. Ini Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial untuk pelaku di sektor pariwisata maupun juga ekonomi kreatif tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta Kemenparekraf berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial bagi pelaku di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif tepat sasaran. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, koordinasi sangat dibutuhkan karena bansos tersebut melibatkan 2 kementerian berbeda di mana Kemenparekraf bertugas dalam hal pembinaan pelaku ekonomi kreatif, sementara Kemensos yang menyalurkan bantuan. Dengan koordinasi yang baik, dapat mencegah bansos disalurkan pada pelaku ekraf yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Siapa pelaku ekonomi kreatif, siapa pelaku usaha pariwisata dan seterusnya, apakah mereka terdampak atau tidak, itu harus punya data. Kenapa? Karena yang menyalurkan itu kementerian lembaga lain. Kalau kementerian lembaga lain, jangan-jangan mereka tidak tersentuh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menambahkan, meski bansos bagi pelaku ekraf diberikan kementerian lain, Kemenparekraf diimbau tetap menjalankan berbagai strategi untuk memberikan penguatan usaha ekraf. Di antaranya memfasilitasi media promosi, serta menggelar pelatihan dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga sektor ekraf terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Maka bagaimana penguatan, perlindungan, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dilakukan di sini. Andaikan misalnya yang bagi-bagi sembako atau balasa atau apa itu sudah tidak boleh oleh BPK, tapi apa yang bisa dilakukan? Di tahun 2021, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar 2,4 triliun rupiah untuk pelaku pariwisata dan ekraf yang terdampak pandemi COVID-19. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya datang dari penguatan BNPB sangat diperlukan sebagai daerah berpotensi tinggi bencana. Komisi 8 DPR RI mendorong penguatan terhadap BNPB sehingga pengaturan kebencanaan terus mengalami perubahan dan penanganan kebencanaan bisa ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya. Sebagai daerah berpotensi tinggi bencana, Komisi 8 DPR RI mendorong penguatan terhadap BNPB sehingga pengaturan kebencanaan terus mengalami perubahan dan penanganan kebencanaan bisa ditingkatkan.
Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasyan mengatakan penguatan kelembagaan BNPB sangat perlu, baik anggaran, legislasi, maupun melakukan koordinasi dan komando penanganan saat terjadi bencana. Saat ini revisi Undang-Undang Penanganan Kebencanaan sedang diperjuangkan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, mendorong literasi kebencanaan di masyarakat, termasuk pengenalan bencana sejak dini di sektor pendidikan. Dan beradaptasi terhadap berbagai kemungkinan penanganan bencana yang lebih baik gitu ya. Nah karena itu ya BNPB saya kira memang harus diperkuat ya, terutama kewenangan untuk melakukan koordinasi, komando ya, terutama pada saat terjadi apa yang disebut dengan darurat bencana gitu ya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan menambahkan, BNPB perlu memiliki berbagai program untuk diarahkan pada kesiapsiagaan menangani bencana, karena kesiapan menghadapi bencana sangat dibutuhkan. Itu jauh lebih antisipatif, ya daripada misalnya terjadi bencana kita sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Nah untuk itu maka program BNPB saya kira salah satunya bukan hanya responsif, mampu untuk melakukan kewaspadaan. Dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pemerintah memutuskan tidak menyebut nomenklatur BNPB, sementara Komisi 8 DPR RI berkomitmen tetap mempertahankan BNPB dalam rancangan undang-undang tersebut. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Nih, Komisi 6 setuju tambahan PMN untuk PLN sebesar 5 triliun rupiah dalam rapat dengan pendapat dengan PLN dan juga PT KAI dan juga Jiwasraya. Ini Komisi 6 DPR RI menyetujui tambahan penyertaan modal negara kepada PLN sebesar 5 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan berupa transmisi, gardu induk dan juga distribusi listrik desa. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan PLN, PT KAI dan Jiwasraya, Komisi 6 DPR RI menyetujui tambahan penyertaan modal negara kepada PLN sebesar 5 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagaan listrik berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa. Dukungan tersebut sebagai bagian dukungan PLN dalam meningkatkan akselerasi program elektrifikasi karena suplai listrik telah melebihi kapasitas. Arya Bima mengatakan, dengan tambahan PMN 5 triliun ini, diharapkan PLN bisa melaksanakan program pemerintah. Belum bisa dipastikan, maka yang efektif adalah masuk ke jaringan transmisi listrik desa dan jaringan-jaringan yang terkait dengan kebutuhan aspek rumah tangga. Dan bagaimana menciptakan demand baru dalam tanda petik seperti kompor dan lain-lainnya adalah satu yang penting di. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyoroti laporan keuangan PLN. Bagaimana pengelolaan PLN ke depan itu capaiannya adalah tidak setiap ingin expand, perluasan dan lainnya, tidak harus selalu mengajukan PMN. Proyek-proyek yang dilakukan, jangan-jangan PLN kerja produksi terhadap listrik negara ini itu high cost, artinya tidak efisien. Dan ini perlu dievaluasi untuk dilakukan evaluasi terhadap semua aspek yang ada di PLN. Sehingga ke depan PLN itu menjadi perusahaan negara yang sehat, yang mandiri, ini tidak melulu sudah difasilitasi dengan monopoli, semua kegiatan sifatnya penugasan negara juga diganti lewat APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari Pansus RUU Landas Kontinen Kaji Eksploitasi Sumber Daya Alam. Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI kaji eksploitasi dan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI kaji eksploitasi dan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM dan Kementerian Investasi dan Penanaman Modal di Gedung DPR RI, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI, Muhammad Iqbal mengatakan, urgensi dari pembentukan Undang-Undang Landas Kontinen adalah untuk mengamankan batas luar perairan laut Indonesia yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif dengan memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Mengapa kita perlu adanya Undang-Undang Landasan Kontinen ya? Pertama, kita ingin mengamankan batas luar perairan laut Indonesia, yaitu masuk zona ekonomi eksklusif.
karena di sana itu banyak sumber daya alam, energi di sana. Nah, kita menginginkan ada undang-undang sehingga ada hukumnya, ada landasan hukumnya. Ketika kita nanti akan mengeksplorasi energi yang ada di sana. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Andi Akmal Basludin mengemukakan, pemanfaatan sumber daya dalam Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen harus mengutamakan aspek lingkungan demi keberlangsungan keanekaragaman hayati bawah laut. Sustainable ya, keberlangsungan daripada sumber daya kita itu sendiri. Artinya bahwa di undang-undang kita berharap ada pengaturan yang ketat, yang jelas ya, bagaimana misalnya dari sisi kita ingin mendapatkan PNBP ya, mendapatkan hasil dari eksploitasi maupun eksplorasi, namun dari sisi lingkungannya tetap terjaga. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, tadi sudah kami hadirkan informasi terkait 6 berita pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen. Ini kalau misalnya ngomongin soal euforia masyarakat yang mungkin juga sudah bosan, sudah jenuh terkait dengan bagaimana harus melakukan semua aktivitas di rumah. Tapi sekali lagi kita nggak boleh nih euforia terlalu berlebihan terkait dengan bagaimana penurunan angka COVID-19 dan juga bed occupancy rate-nya yang juga sudah menurun ya, Rin. Betul sekali, seperti pembahasan kita tadi di awal ya. Jangan mengikuti euforia berlebihan, akhirnya menimbulkan harusnya yang sudah dilonggarkan, akhirnya diperketat lagi. Kan kita sudah pemerintah sudah menurunkan level PPKM ini ya, Uki ya. Dan ini sudah bisa 60 menit. Jadi tapi ya itu tadi, euforianya tidak boleh berlebihan sehingga nanti harusnya kita bisa bebas dari COVID-19, akhirnya diperketat lagi. Betul sekali, jadinya nanti nggak ada habisnya nih COVID-19. Kita harapkan tidak ada lagi gelombang ketiga dan juga seterusnya. Sudah stop kemarin di bulan Juni dan juga Juli di gelombang kedua. Kita harapkan nantinya dengan varian baru MU ini tidak seperti yang juga gelombang pertama dan juga kedua kita lengah dan juga kita terlalu euforia berlebihan. Dan juga ini yang juga patut juga untuk digarisbawahi terkait dengan bagaimana kebocoran data yang sering kali terjadi. Kalau misalnya kemarin ini melihat BPJS dan juga salah satu marketplace, kali ini aplikasi e-hack, Rini udah sempat download, sudah sempat keluar kota kan? Sudah sempat keluar kota, tetapi e-hack itu kan sudah banyak kebocoran. Betul. Dan rata-rata kebocoran data itu kenapa selalu aplikasi dari pemerintah? Itu berarti apa yang bisa? Nah, kita harus menyalahkan siapa nih? Nah, untuk e-hack tadi, Peduli Lindungi kita harapkan tidak ada kebocoran lagi ya, kebocoran data lagi di aplikasi Peduli Lindungi ini. Betul sekali, karena kalau misalnya melihat juga kemarin juga sempat ramai ini salah satunya adalah kebocoran data nomor induk kependudukan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun ini Kementerian Kesehatan juga sejauh ini belum melakukan atau juga tidak ada data yang bocor dari aplikasi Peduli Lindungi. Kami nanti akan masih memberikan informasi menarik lainnya, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen edisi 7 September 2021 dan tentunya masih bersama kami di sini. Oke, melihat ini ada berita apa di headline surat kabar pada hari ini? Ini headline surat kabar kali ini membahas terkait studi awal perencanaan tentukan kemajuan. Ini kawasan ekonomi khusus dan juga yang kita patut apresiasi ini bukan yang lain yang baru saja keluar dari penjara, tapi yang harus diapresiasi ini dia atlet kita. Atlet Paralimpiade, betul sekali. Ini ada Leani Ratri Oktila, harkat atlet disabilitas, lengkapnya dalam headline surat kabar.
Harian Surat Kabar Kompas kali ini masih membahas terkait dengan bagaimana kasus turun, waspada euforia kasus COVID-19 di Indonesia. Ini cenderung turun dan juga terkait dengan bagaimana beberapa hari terakhir juga tingkat hunian di rumah sakit. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak hanya dalam euforia karena resiko penularan yang masih ada. Kasus COVID-19 dan tingkat kematian secara nasional turun signifikan. Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah dengan mengabaikan protokol kesehatan. Karena resiko penularan COVID-19 ini masih ada. Sementara itu data Kementerian Kesehatan pada hari Senin lalu menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 4.413 orang, sehingga total menjadi 4.133.433 kasus, sedangkan kasus aktif turun sebesar 9.248 sehingga total menjadi 146.271 kasus. Ya, itu oke. Melihat dari penurunan kasus perharinya ya, banyaknya penyembuhan dari kasus yang aktif. Itu tadi jangan diikuti dari kembali lagi ke euforia yang terlalu berlebihan. Betul sekali, walaupun sudah divaksin selama 2 kali, ini masih ada resiko-resiko yang terjadi dan juga sayangi diri Anda, pastinya juga keluarga Anda, tentu tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kalau bisa tidak ada hal-hal yang urgent atau juga penting, tetap berada di rumah. Dan kita ke berita selanjutnya, dari mata uang lokal diperluas. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan sejumlah mitra dagang utama diharapkan bisa menciptakan stabilitas rupiah dan menggairahkan kerjasama. Transaksi perdagangan ekspor-impor dan investasi Indonesia dengan 4 mitra dagang utama kini tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, melainkan menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dunia usaha sehingga tak perlu lagi menukar mata uang mereka dalam perdagangan dan investasi. Keempat negara mitra dagang utama Indonesia yang sudah sepakat menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement dalam bertransaksi adalah China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. China menjadi negara terbaru yang mengumumkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan Indonesia, yakni pada Senin. Adapun kesepakatan kerja sama dengan CLS dengan Jepang dan juga Malaysia dicapai pada awal Agustus lalu, serta Thailand pada Desember 2020. Semoga nanti akan terus bertambah negara-negara lain yang akan bekerja sama terkait dengan kesepakatan menggunakan mata uang lokal seperti itu. Ini nantinya juga seperti yang tadi Rini sebutkan, ini akan menjadikan sebuah efisiensi ya dunia usaha sehingga tidak perlu lagi menukar mata uang mereka dalam perdagangan dan juga investasi. Pemirsa, Anda bisa membaca Harian Surat Kabar Kompas secara lebih lengkap di hari ini. Nanti kami akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ya, kembali lagi dalam Suara Parlemen dan tentunya masih bersama kami di Suara Parlemen edisi Selasa 7 September 2021, Uki. Ya, kita akan masuk dalam segmen terkait dengan bagaimana waspada penyebaran varian baru COVID-19. Rini dan juga pemirsa, ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menemukan varian baru COVID-19, yakni varian MIU. Ternyata MU ini disebutnya MIU yang merupakan salah satu dalam daftar varian of interest dan juga kebal terhadap vaksin. Data awal menunjukkan varian MIU ini dapat menghindari pertahanan kekebalan tubuh mirip varian Beta. Varian MIU ini pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada Januari 2021. Ini. Ya, dan juga selain itu sudah ditemukan di kawasan Asia, yakni di Jepang dan di Hong Kong. Berarti sudah masuk ke Indonesia nih sekarang varian MIU ini ya, Uki ya? Ya, ini setidaknya membawa 21 titik mutasi di materi genetik SARS-CoV-1. Jadi katanya ini MIU ini juga
kebal terhadap vaksin yang sudah disuntikan ini. Nah itu tadi, sedangkan khususnya di daerah Jakarta ini ya, dengan penurunan level sudah menjadi ke level 3, Jawa dan Bali ini, karena sudah mungkin tinggal sekitar tidak sampai 5% masyarakat yang belum divaksin ya. Tetapi kalau misalnya ternyata varian Mu ini kebal terhadap vaksin, harus lebih dijaga lagi nih prokesnya nih. Betul. Seperti apa nanti perbincangan kami dengan anggota Komisi 9 DPR RI terkait dengan kewaspadaan terkait dengan adanya varian baru ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, kita akan saksikan terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa sejak tahun 2020 sampai 1 September 2021, varian Delta menjadi varian dari virus corona yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan langkah ekstra dalam berbagai strategi untuk penanganan pandemi. Sebab varian Delta termasuk dalam varian of concern yang berpotensi menyebabkan peningkatan penularan dan peningkatan kematian. Bahkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi efektivitas vaksin dan harus terus melakukan whole genome sequence untuk melakukan keberadaan varian virus, khususnya yang termasuk dalam VOC seperti Alpha, Beta, dan Delta, yang diketahui saat ini masih ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di samping itu, pemerintah harus meningkatkan dan memperluas cakupan vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, sebab vaksin merupakan salah satu upaya untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Mengingat saat ini situasi Indonesia masih cukup rentan terhadap gejolak pandemi, sebab penanganan pandemi yang cenderung sporadis dan harus memetakan negara-negara yang masih memiliki angka VOC yang tinggi, serta membatasi dan memperketat akses masuk negara yang tinggi. Serta membatasi dan memperketat akses masuk negara tersebut ke Indonesia, guna mencegah terjadinya peningkatan penyebaran VOC di Indonesia, khususnya varian Delta. DPR mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan atau prokes secara disiplin dan beraktivitas sehari-hari, seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen. Kita masih dalam membahas terkait dengan waspada ini varian baru COVID-19. Ini varian Mu membawa setidaknya 21 titik mutasi di materi genetik SARS-CoV-1, 9 diantaranya berada di lonjakan protein virus. Mutasi kunci dari varian Mu antara lain N501Y seperti varian Alpha, E484K seperti varian Beta, dan juga P681H seperti varian Delta. Nih, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga karena varian Mu. Pemerintah berharap penularan gelombang ketiga bisa diantisipasi jika masyarakat patuh menjalani protokol kesehatan. Kita harapkan juga nih terkait dengan bagaimana kementerian-kementerian terkait dan juga seluruh stakeholder terkait bahu-membahu terkait dengan bagaimana kita waspada terkait dengan gelombang ketiga atau juga varian Mu ini. Pemirsa, kami nanti akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan.
dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI untuk kemudian disampaikan pada Komisi DPR RI. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Adapun penelaahan ditindaklanjuti oleh BAKN dengan kriteria sebagai berikut. Nilai dan potensi kerugian yang signifikan, menjadi perhatian masyarakat, temuan yang terus berulang, berdampak besar terhadap masyarakat atau lingkungan, berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Hasil penelaahan BAKN DPR RI disampaikan kepada DPR RI dengan mekanisme sebagai berikut. Tim sekretariat bersama tenaga ahli menyiapkan draft hasil penelaahan yang akan disampaikan ke komisi. Hasil penelaahan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan BAKN DPR RI. BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Rapat pimpinan kemudian dilanjuti dengan rapat pleno, di mana ditetapkan hasil telahan yang akan disampaikan ke komisi dan waktu penyerahan hasil telahan. Penyampaian hasil telahan dari rapat pleno disampaikan melalui surat atau dalam rapat bersama BAKN dan Komisi DPR RI terkait, berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah itu, BAKN DPR RI menyampaikan hasil kerja kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna secara berkala. Ayo semua rekan kerja, jaga kesehatanmu. Cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu. Terhindar dari virus, jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat
berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Awali aktivitas hari Anda dengan berbagai macam informasi teraktual, terkini, dan terpercaya. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya, Anggun Aftarini, dan rekan saya. Ya, dengan saya, Subki Abdul. Melalui analisa mendalam, kami akan menyajikan berita seputar kegiatan anggota DPR RI dan berdialog langsung dengan pakar di bidangnya. Komisi 11 DPR RI mendorong akurasi data penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berdampak pandemi COVID-19. Mengetahui bansos itu lebih banyak kepada sembako, tapi sedangkan masyarakat berteriak mereka butuh uang tunai. Ini idealnya seperti apa sih, Bu? Warnai setiap pagi dan sore hari Anda dengan berbagai informasi yang sangat menginspirasi. Semua kami rangkum hanya untuk Anda di Suara Parlemen. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 hanya di TVR Parlemen. Assalamualaikum, Tat. Astagfirullahaladzim. Lo lagi baik mau ngomong sini? Ini, Tat, nggak puasa, Tat. Dia minum tadi, Tat. Lupa, Pak Ustadz. Pasti minum. Ntar kita jelasin, ntar kita lagi syuting ini. Kasih tahu. Bulan puasa baru ini. Kita memang diwajibkan melawan dia berpuasa. Namun di siang hari dia minum air. Ajaran agama Islam mengatakan ada dua hal yang tidak dihukumi. Satu diantaranya adalah ketidaktahuan dan yang kedua adalah lupa. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar.
vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dimulai. Mari bersama kita sukseskan program ini. Sebagai Ketua Tim Pengawas Pelaksana Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI, menghimbau masyarakat untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Ya baik, kita masih di Suara Parlemen dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Ya, ini dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Nusantara NTT 2. Pak Melki, apa kabar hari ini, Pak? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat ya, Pak ya? Ya, Pak Melki, kalau misalnya kita melihat... Alhamdulillah. Pak Melki, kalau misalnya kita melihat ini kasus aktif varian di Indonesia ini sebagian provinsi sudah menurun ya Pak. Varian Mu ini belum masuk ke Indonesia. Apa yang perlu dilakukan pemerintah supaya semua kalangan ini tidak terlena dengan situasi yang ada saat ini Pak? Paling pertama adalah menjaga pintu batas negara dengan baik. Jadi dengan adanya varian MU ini atau MU ini ya, yang sudah di FOI oleh varian of interest-nya dari WHO, artinya mulai mendapat perhatian khusus ini, artinya kita semua harus mulai mewaspadai varian baru ini yang berpotensi bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari apabila tidak ditangani dengan baik. Karena virus ini memang ditengarai, dia lebih resisten, lebih punya kemampuan melawan terhadap vaksinasi ataupun vaksin yang diberikan kepada masyarakat yang sudah diberikan vaksin. Nah untuk itu paling pertama dilakukan adalah memperketat pintu masuk negara ini, baik itu darat, laut maupun udara. Jadi apabila orang dulunya misalnya diketatin untuk masuk dan keluar melalui bandar udara ataupun pelabuhan laut dan darat itu lebih longgar, atau katakanlah mungkin dengan standar normal, dengan potensi varian baru ini kita harus memperlakukan jauh lebih ketat lagi. Jadi aturan Menkumham yang dulu pernah dibuat itu perlu diaktifkan lagi menurut kami. Jadi perlu diaktifkan lagi sehingga kita bisa betul-betul memperketat pintu masuk negara ini dengan pemberlakuan karantina yang jauh lebih ketat. Misalnya sampai 14 hari atau 21 hari sebelum orang diizinkan masuk beraktivitas normal di tanah air. Ini pertama terkait dengan pintu masuk. Nah, yang kedua tentu terkait dengan terkait dengan di tanah air sendiri, tentu laboratorium melakukan whole genome sequencing yang melakukan proses pelacakan terhadap semua yang teridentifikasi positif di negeri ini, harus betul-betul bekerja ekstra keras. Jadi selain kemarin mungkin Delta yang menjadi persoalan kita, hari ini tambah lagi dengan MU ini, kita mesti harus jauh lebih keras lagi mengaktifkan lab-lab kita yang punya kemampuan untuk mendeteksi mendeteksi untuk pelacakan dari para pasien terkonfirmasi positif. Dan yang paling penting dan terutama adalah protokol kesehatan diperketat, jangan kita lengah, jangan kita abai. Kemudian 3T juga tetap diperkuat, dan juga masih kita memperkuat posko-posko di tingkat RT RW ataupun desa kelurahan, dan juga vaksinasi, cakupan vaksinasi harus mulai diperluas. Jadi kita juga harus memperkencang vaksinasi, baik itu di daerah-daerah yang sudah mulai bagus, termasuk juga daerah masih di bawah rata-rata nasional, harus kita kencangin lagi vaksinasi yang kita berikan di seluruh tanah air. Ya Pak, kalau misalnya pemerintah menyatakan siap mengantisipasi lonjakan kasus jika varian MU ini masuk ke Indonesia ya Pak, karena sudah sampai Jepang dan Hong Kong ya Pak. Namun berkaca dari pengalaman dan penanganan selama ini, yakin tidak nih Pak, pemerintah benar-benar siap mengantisipasi lonjakan dari varian MU ini? Halo Pak Melki? Halo Pak? Ya, Pak Melki masih bersama kami Pak? Ya kita sekali lagi pemirsa, kalau misalnya ini tadi kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih waspada terkait dengan bagaimana lonjakan
COVID-19 varian baru. Ini kalau misalnya membahas terkait dengan varian MU atau MU, ini sudah masuk di wilayah Jepang dan juga Hong Kong ya hari ini. Dan kalau misalnya juga tadi Pak Melki juga menyebutkan ini adanya resistensi terhadap ataupun juga dari vaksin yang mungkin sudah disuntikan sebagian masyarakat di tanah air. Dan juga kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana ini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga mengajak masyarakat Indonesia terbiasa hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini menyusul adanya analisis para ahli di mana kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus COVID-19 akan tercapai akibat mutasi virus corona nih. Ini. Iya, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa mengatakan penurunan angka penyebaran COVID-19 ini menunjukkan perkembangan baik yang patut kita syukuri nih Uki nih. Betul sekali. Ya, Pak Melki masih sudah terhubung bersama kami kembali, Pak. Halo, Pak. Pak Melki. Ya, sekali lagi pemirsa kita masih mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Melki Adisla Kalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan NTT 2. Ini membahas bagaimana terkait dengan tajuk utama kita kali ini, waspada terkait dengan varian baru MU yang sudah memasuki Jepang dan juga Hong Kong. Kita harapkan ini juga bagaimana Pak Melki optimistis terkait dengan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM dan juga pastinya Kementerian Perhubungan untuk memperketat ini bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan agar tidak ada warga negara asing yang sudah dipastikan ada varian MU untuk bisa kembali ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Betul sekali, ini karantinanya juga harus diperketat. Tidak ada lagi sogok-menyogok untuk bisa tidak karantina gitu ya Rin. Dan yang paling utama nih Uki, kita harus terbiasa dengan yang namanya protokol kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker dan tentunya harus didouble ya. Untuk mencegah lonjakan dan gelombang ketiga itu. Betul sekali. Dan pemirsa, nanti kita masih akan menghubungi kembali Bapak Melki Adisla Kalena. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
kasihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Ya baik, masih di Suara Parlemen, tentunya kami mohon maaf dengan adanya kendala teknis tadi, sehingga tadi pembicaraan kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 yaitu Bapak Immanuel Melkiades Lakalena terputus ya Uki ya? Betul sekali, padahal kita ataupun juga ini membahas terkait dengan bagaimana tajuk utama kita terkait dengan waspada varian baru Mio ini. Kita harapkan sekali lagi tadi juga sempat sedikit Pak Melki menyampaikan terkait dengan bagaimana Indonesia siap dan juga seluruh stakeholder terkait dengan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM sudah memastikan peraturan untuk melakukan karantina dan juga para warga negara asing atau juga warga negara Indonesia yang baru saja berkunjung ke sejumlah negara dengan adanya varian Mio ini bisa dilakukan karantina selama kurang lebih 14 maupun juga 21 hari tadi hari ini ya. Iya betul sekali Uki. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu perjumpaan kita di Suara Parlemen pada hari ini. Betul. Saya Rindra Reski dan rekan saya. Dan saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.